Guys, ada berita terbaru lagi katanya di sini ya. Indonesia tak akan mundur walaupun berapa banyak pun kapal China yang masuk ke perairan Natuna, guys. Kenapa kita nak perlu mundur? Itu tanah air kita. Kita perlu melawan balik. Begitulah sepatutnya, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada, iaitu update pertahanan. Begitu lama sudah saya tak mereaction daripada update pertahanan, guys. So guys, anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda juga kepada update pertahanan ya, guys. So tajuk yang kita nak reactionkan ini adalah seperti ini ya, guys. Terkini TNI tak mundur dari konflik Natuna meski kapal perang China terus berdatangan. Buat apa kita nak mundur? Buat apa kita nak patah balik ke belakang? Itu tanah air kita. Kita harus mempertahankannya, guys. Biarlah China nak bawa berapa ribu, berapa banyak militernya, alutsistanya kat situ. Lantak pi lah, kata orang Kedah. Lantak pi orang Kedah, orang Malaysia orang Kedah. Tapi itu biar mereka nak buat apa, guys. Kita mesti mempertahankan tanah air kita. So, bagaimana ceritanya? Bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Terkini, TNI tak mundur dari konflik Natuna meski kapal perang China terus berdatangan. Buat apa kita nak mundur tanah air kita, guys? Lawan, tentang balik, kita pertahankan tanah air kita, guys. Buat apa? Biarlah mereka nak masuk berapa banyak, kita halau keluar mereka. Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Ya. Dilansir dari laman berita Voi ID, Cina berkeras memiliki kedaulatan di wilayah perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau. Cina mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri. Dia klaim kawasan Natuna itu adalah kawasan dia, guys. Karena ada garis Nine dash alias 9 garis putus-putus. Hal inilah yang membuat permasalahan ini menjadi panas. Sikap Cina lewat jubir Kemenlunya yang tetap mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikat baik Cina untuk menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Setelah nota protes diplomatik dilayangkan ke negara tersebut. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap RRT. Namun siapa sangka, Negara Kesatuan Republik Indonesia tak memiliki alasan untuk mundur dari konflik di Natuna. Betul? Seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas lebih lanjut. Mari kita tonton lebih banyak lagi, guys. Mereka mengklaim kawasan itu, perairan Natuna tu yang di garisan putus-putus tu adalah kawasan mereka, guys. Di mana buktinya itu adalah kawasan mereka, guys? Di mana buktinya? Anggota Komisi 1 Charles Honoris menilai, pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Cina. Berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja ditunda atau dibatalkan. Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang diinisiasi oleh Tiongkok di forum internasional, ujarnya, ketika dihubungi di Jakarta Sabtu, 4 Januari. Kedepan Angkatan Bersenjata dan Penegak Hukum RI, kata dia, hendaknya jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Betul. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna. Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI. Memang kita kena jaga setiap jengkal tu, guys. Intrusi kapal Coast Guard Cina. Walau bagaimanapun, guys, maksudnya setiap jengkal, walaupun sedepa sekalipun, itu adalah tanah air kita, tetap kita pertahankan, guys. Jangan kita bagi pada orang asing. Jangan kita bagi orang asing masuk sesuka hati mereka. Kita perlu ada
ketegasan ya. Kalau kita kata tak tegas, sudah lama dah negara kita tergadai betul tak? Di perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap Z Indonesia yang ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982. Ya. Cina sebagai pihak yang juga sudah meratifikasi UNCLOS, seharusnya menghormati hal tersebut. Klaim historis Cina atas Z Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di Natuna tidak dikenal oleh UNCLOS dan juga pernah dimentahkan melalui putusan permanen Court of Arbitration di tahun 2016, jelasnya. Mereka kata sudah lama dah nelayan mereka, memang kawasan Natuna itu adalah kawasan mereka menangkap ikan, menangkap macam-macam perairan yang ada maksudnya hasil laut lah. Mereka kata sudah lama kawasan itu memang kawasan mereka. Tapi UNCLOS sudah membuktikan itu kawasan tu adalah kawasan Indonesia, bukan kawasan mereka. Tapi mereka tetap berdegil, guys. Susah kita nak bercakap dengan orang komunis ni sebenarnya. Sementara, klaim sepihak 9 garis putus-putus 9 dash lines oleh Cina tidak mempunyai dasar yuridis. DPR, kata Charles, mengingatkan pemerintah untuk tidak ada ruang kompromi atau negosiasi terkait kedaulatan teritorial RI. Nah, tiada kompromi pun. Betul. Anggota Komisi 1 DPR Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan, DPR mendukung upaya pemerintah dan TNI dalam melindungi kedaulatan RI dari klaim sepihak unilateral Cina atas Natuna. Menurut dia, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi atau berunding soal hal ini. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan operasi militer Kogab Wilhan I. Ya, betul guys. Sepatutnya benda ni sudah tak perlu untuk kita berdebat lagi. Nak mengatakan kawasan Natuna tu China punya, Indonesia punya. Sudah memang terbukti di dunia memang kawasan perairan Natuna tu adalah milik Indonesia. Sebenarnya membuang masa sebenarnya. Tapi itulah kita nak cakap macam mana. Degil kan? Orang yang degil susah kita nak cakap kadang. Tetap kata dia punya juga tempat tu. Bila diperlukan, 18 operasi militer di wilayah Natuna untuk tahun 2020 ditambah, agar mampu menjaga 24 jam setiap hari. Setelah operasi militer, pemerintah perlu mempertimbangkan aksi diplomatik lainnya termasuk evaluasi kerja sama ekonomi bilateral lainnya dengan Cina, jelasnya. Wow, tidak hanya itu, menurut Bobi, Republik Indonesia harus bersiap untuk berkonfrontasi dengan Cina, walaupun ini hal terakhir yang harus dilakukan. Ya. Mengutip dari kabel-kabel diplomatika, apabila Natuna dikuasai Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambah akun tersebut. Namun akan beda soal jika Natuna masih di bawah kendali Indonesia maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Itulah kita nak kata pelik juga ya. Rusia ni apabila Natuna tu masih untuk Indonesia, maka Rusia akan membantu Indonesia untuk mempertahankan Natuna tersebut. Tetapi apabila Natuna itu akan jatuh ke tangan China, Rusia akan beralih arah pula. Susah guys kalau kita jadi nak cakap macam mana, lalang tiup sana pergi sana, tiup sini pergi sini lalang lebih kurang lah. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Maka dengan niatan Rusia ini bisa meneruskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak MOU pembelian itu masih ada, papar forum. Sementara itu Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia agar jangan ada konflik di sana. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Rusia ni pun kita pun susah juga nak cakap guys Bila China tu nanti dia sokong China pula. Bila Indonesia masih bersama dengan untuk Natuna, dia sokong Indonesia juga. Itulah saya kata Eropa tadi. minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna. Sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Itu yang dihibah daripada Jepang tu guys. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Banyak negara Klaim mengincarkan teritorial ya. Beijing
yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus, karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut, dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meskipun demikian, sejak sekitar 2015 pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan, dan kemudian militerisasi mereka dengan strip pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar. China dia boleh buat pulau sendiri ya di kawasan-kawasan yang terdekat-dekat dengan kawasan Natuna tu ya. Bayangkan hebat tak hebat mereka boleh angkut tanah tu sikit-sikit untuk membuat pulau kawasan tersebut ya, dan mereka boleh membuat bandara, bandara militer di kawasan pulau-pulau yang kecil yang ada di kawasan-kawasan dekat dengan kawasan Natuna tu. Hebat tak hebat ya mereka ni. Mereka ni kita nak cakap macam mana? Apa mereka yang tak hebat? Mereka sangat hebat sebenarnya, tapi tak tahulah kenapa mereka jadi macam tu ya. Bila dah terlalu hebat itulah mereka menjadi orang yang orang kata nak kata mengincarkan barang orang ataupun tamak boleh kata juga Maaflah kalau saya terkasar sikit bahasa Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan. Bandara melihat mereka semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Pauling. Mereka ni bukan sahaja ada kapal induk iaitu armada kapal yang besar. Mereka bukan sahaja, malahan mereka membuat satu pulau tu seperti satu orang kata armada yang sangat besar. Satu pulau tu adalah mereka buat satu bandara untuk militer. Wow, bayangkan guys, mereka mampu boleh buat begitu Katakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Konfrontasi atas kapal Malaysia bukanlah tindakan agresi pertama oleh pemerintah Cina di wilayah tersebut pada tahun 2020. Malaysia pun kena sekali Tahun dimulai dengan tengok bandara mereka. Kepulauan di ujung paling selatan Laut Cina Selatan, wilayah yang diklaim oleh Cina dan Indonesia. Kapal-kapal dari kedua negara terlibat dalam kebuntuan yang dimulai ketika kapal penangkap ikan Cina mulai beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akhirnya, Indonesia mengerahkan para pesawat fighter F-16 dan kapal-kapal angkatan laut ke pulau-pulau itu, dan Presiden Joko Widodo secara pribadi terbang ke daerah itu dalam suatu pertunjukan kekuatan yang tidak biasa dari negara tersebut. Di masa lalu, para diplomat Cina telah membantu menenangkan pihak-pihak yang dirugikan, tetapi para ahli mengatakan dampak dari coronavirus dan munculnya apa yang disebut diplomasi prajurit serigala di Beijing telah menghilangkan pemutus arus dalam hubungan antara Cina dan para pesaing regionalnya. Apa yang berubah adalah mereka benar-benar melepas sarung tangan secara diplomatis. Pernyataannya kurang ajar dan tidak membantu, kata Pauling. Kurang ajar. Kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh update pertahanan. Katanya di sini, terkini TNI tak mundur dari konflik Natuna meski kapal perang China terus berdatangan. Memang kita jangan mundur guys, kerana itu tanah air kita. Buat apa kita nak mundur? Hanya mereka saja yang mengklaimkan kawasan tersebut adalah kawasan mereka. Tetapi kita tengok guys, betapa hebatnya China ni. Mereka boleh buat pulau-pulau sendiri guys. Bayangkan macam mana mereka menambak tanah, menampal tanah tu sehingga menjadi pulau. Mereka boleh buat Bayangkan bagaimana lamanya kapal-kapal mengangkut tanah daripada darat, tanah yang besar, bawa ke situ untuk menampal tanah kawasan tersebut dan meninggikan tanah kawasan tersebut untuk menjadikan sebuah pulau kecil, dan pulau itu dijadikan sebagai bandara militer mereka. Dan mereka sanggup buat macam tu guys. Semata-mata mereka ingin mengincarkan kawasan tersebut untuk menjaga nelayan-nelayan mereka daripada menangkap ikan di perairan kawasan Natuna. Memang sangat-sangat hebat guys. Hebat, tapi hebat dah tu, hebat memang betul, bagus. Tetapi mereka menceroboh kawasan orang tu yang tak bagusnya. Memang kita tak nafikan China ni memang sangat hebat di dalam segi buatan, daripada segi macam-macam, semua mereka hebat. Kita tak boleh nafikan. Handphone kita pakai, kereta, mobil ke apa yang kita pakai, kebanyakan semua buatan China. Mana ada banyak buatan lain Semuanya boleh katakan
banyak buatan mereka. Mereka memang hebat dalam bab mencipta suatu benda, tetapi bila mereka menceroboh kawasan tanah air orang, itu yang tak hebatnya. Guys, So guys, sama-sama kita berdoa semoga Indonesia akan terus dapat mempertahankan perairan Natuna tersebut. Dan saya sebagai rakyat Malaysia pun, saya menyokong sangat apa yang Indonesia buat untuk menghalang China daripada merebut kawasan Natuna. Kerana kita sama dan kita satu serumpun guys. Dan saya pun tidak tahu nak cakap bagaimana. Saya hanya boleh berdoa dan menyokong saja apa yang Indonesia buat untuk menjaga perairan Natuna. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Bersilang guys, Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Percuma saja guys, tanpa bayaran apa-apa. Dan lah, klik subscribe percuma, dapat tonton saya setiap hari percuma. Itu pun kalau anda suka tengok muka saya lah. Saya pun bukannya kacak sangat guys, tapi manis ada. Okay guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, jaga keluarga anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.